warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refkardania. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai brand positioning. Apa itu brand positioning? Brand positioning adalah strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menempatkan mereknya pada posisi yang unik dan berkesan di benak konsumen. Ini bukan hanya tentang produk itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana produk tersebut dirasakan dan diingat oleh konsumen dibandingkan dengan produk pesaing. Ada sejumlah tipe atau jenis brand positioning yang dapat digunakan di dunia pemasaran. Seperti yang pertama, kategori produk. Jenis yang satu ini biasanya fokus dengan kategori maupun segmen tertentu yang jadi keahlian mereknya. Contohnya adalah brand Nike yang merupakan salah satu merek produk olahraga yang terpercaya bagi penggunanya. Kedua, keunggulan produk. Umumnya, keunggulan produk berfokus dengan kelebihan atau keunggulan produknya dibandingkan merek lain yang ada di pasar yang sama. Contohnya adalah brand Apple yang mempromosikan dirinya sebagai merek yang eksklusif dan inovatif, yang memiliki produk dengan kualitas dan fitur lebih unggul dibandingkan dengan merek lainnya. Yang ketiga, manfaat pelanggan. Jenis brand positioning yang satu ini biasanya berfokus dengan keuntungan maupun manfaat yang didapatkan pelanggan dari pengguna produk. Contohnya adalah sampo merek Sunsilk yang mempromosikan sebagai merek perawatan rambut yang memberikan manfaat untuk rambut dengan berbagai permasalahan yang dialami seperti rambut rontok, ketombe, kusus, dan sebagainya. Keempat, keunikan brand. Keunikan brand biasanya berfokus pada keunikan atau karakteristik suatu merek yang dapat membedakan merek yang satu dengan merek yang lainnya. Dan kelima, kepribadian atau citra merek. Jenis lainnya dari brand positioning adalah kepribadian atau citra merek. Ini biasanya berfokus dengan kepribadian suatu merek yang ingin ditampilkan ke konsumen. Dan terakhir, keenam, nilai atau harga. Jenis satu ini berfokus dengan nilai maupun harga yang ditawarkan oleh merek dibandingkan dengan pesaingnya. Itulah beberapa contoh jenis atau tipe dari brand positioning yang tersedia dengan strategi pemasaran yang berbeda-beda, sehingga bisa mencapai tujuan posisi merek sesuai dengan keinginan di mata konsumen. Manfaat brand positioning. Brand positioning mempunyai beberapa manfaat penting untuk suatu merek. Antara lain yang pertama, memperkuat citra merek. Brand positioning dapat memperkuat citra merek serta membentuk persepsi yang baik di benak para konsumen dengan cara memilih posisi yang tepat pada merek produk. Hal ini tentu bisa membantu loyalitas pelanggan lebih kuat dan meningkatkan nilai merek. Kedua, membedakan merek Anda dengan pesaing. Brand positioning juga bisa membedakan merek Anda dari pesaing dengan mudah. Hal ini juga bisa membantu untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, dan memperluas jaringan pelanggan. Dan yang ketiga ada meningkatkan daya saing. Dengan adanya brand positioning, maka bisa meningkatkan daya saing merek Anda serta mendapatkan keuntungan dari peluang bisnis yang tersedia. Tentunya hal ini bisa meningkatkan pangsa pasar serta keuntungan bisnis yang menyeluruh. Mengapa brand positioning penting untuk bisnis?
Brand positioning merupakan salah satu hal penting untuk bisnis, sebab dapat membantu dalam membedakan merek yang dimiliki dengan pesaing di pasar. Posisi merek yang kuat bisa membantu perusahaan dapat membedakan layanan atau produk mereka serta membuatnya lebih menarik bagi konsumen. Hal ini bisa membantu perusahaan dalam membantu kepercayaan serta loyalitas pelanggan hingga membantu mereka untuk memahami apa yang dapat membedakan mereka dari pesaingnya lebih mudah. Strategi brand positioning. Contoh strategi menerapkan brand positioning yang bisa Anda coba adalah yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar bisa membantu perusahaan lebih fokus dengan upaya komunikasi dan pemasaran di kelompok masyarakat yang paling tertarik dengan merek yang dimiliki. Cara menerapkannya adalah dengan memahami pasar serta target pasar dengan baik. Yang kedua, fokus dengan keunggulan produk. Strategi penting brand positioning adalah perusahaan perlu memahami pesaing dan pasar mereka. Hal ini dapat melibatkan menganalisis pesaing, melakukan riset, dan juga menentukan kebutuhan atau keinginan target pasar. Dan yang ketiga, fokus dengan pengalaman pelanggan. Fokuslah dengan pengalaman pelanggan sehingga perusahaan perlu memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya agar memberikan pengalaman yang memuaskan. Elemen-elemen dari brand positioning yaitu yang pertama, brand identity. Brand identity ini adalah identitas merek yang unik dan berbeda dari pesaing. Hal ini mencakup nama merek, logo, slogan, tagline, dan visual lainnya. Kedua, brand promise. Brand promise ini adalah janji yang dibuat merek kepada konsumen tentang apa yang akan mereka dapatkan dari produk atau layanan tersebut. Yang ketiga, ada brand personality. Brand personality ini adalah kepribadian merek yang mencerminkan nilai-nilai dan karakteristiknya. Yang terakhir, keempat, brand values. Brand values ini adalah nilai-nilai yang dianut oleh merek dan yang dikomunikasikan kepada konsumen. Pentingnya memahami target audiens dalam menentukan brand positioning. Memahami target audiens sangat penting dalam menentukan brand positioning karena membantu Anda menyesuaikan pesan, produk, dan layanan agar menjadi lebih relevan dan menarik bagi kelompok tersebut. Dengan memahami target audiens, kita dapat yang pertama, mengetahui siapa calon pelanggan, di mana menemukan mereka, dan kapan mereka paling reseptif terhadap komunikasi. Yang kedua, mendapatkan wawasan tentang kebutuhan, keinginan, dan preferensi calon pelanggan. Dan yang ketiga, menyesuaikan strategi posisi merek Anda agar sesuai dengan kebutuhan dan motivasi spesifik mereka. Keempat, mengembangkan strategi branding yang lebih efektif dan membangun merek yang kuat dan berkelanjutan.
Untuk mendapatkan wawasan tentang target audiens, kita dapat menggunakan alat seperti survei, kelompok fokus, dan analitik media sosial. Unique Selling Proposition atau USP pada brand positioning. USP atau Unique Selling Proposition adalah nilai jual unik yang membedakan sebuah produk atau layanan dari pesaingnya. Ini adalah janji yang spesifik dan unik yang ditawarkan merek kepada konsumen, yang membuat mereka memilih produk atau layanan tersebut daripada yang lain. USP yang kuat akan membantu merek menonjol di pasar yang kompetitif dan membangun loyalitas pelanggan. Mengapa unit selling proposition penting? Karena unit selling proposition dapat membedakan merek. USP membantu merek menonjol di tengah banyaknya pilihan yang tersedia. USP dapat membangun loyalitas pelanggan. Ketika konsumen menemukan nilai unik dalam sebuah produk, mereka cenderung menjadi pelanggan yang setia. Meningkatkan penjualan. Unit selling proposition yang kuat dapat mendorong konsumen untuk mencoba produk dan akhirnya membeli. Unit selling proposition juga dapat memperkuat posisi merek. Unit selling proposition yang jelas akan memperkuat posisi merek di benak konsumen. Contoh kasus brand positioning. Brand Apple dengan slogannya Think Different. Apple memposisikan dirinya sebagai merek teknologi yang inovatif dan premium, yang menciptakan produk-produk yang elegan dan mudah digunakan. Unit selling proposition Apple Think Different mencerminkan komitmen Apple untuk menantang status quo dan menciptakan produk-produk yang berbeda dari yang lain. Apple berhasil menciptakan ekosistem produk yang terintegrasi dengan baik, memberikan pengalaman pengguna yang mulus. Apple menargetkan konsumen yang sadar akan gaya hidup dan teknologi. Mereka menggunakan desain minimalis dan iklan yang berfokus pada estetika dan fungsionalitas produk. Apple Store juga dirancang sebagai ruang pengalaman yang unik. Sekian materi brand positioning dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.